Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ahya Muladana, Aurelia Harmudani, Jessica Putri Joshua, dan Muhammad Hilmi Rasyik akan mempresentasikan materi tentang perangkat teknologi forensik. Pendahuluan. Dalam komputer forensik dibutuhkan sumber daya informasi. Sumber daya informasi komputer forensik sama dengan sumber daya informasi pada sistem komputer. Perbedaannya hanya pada implementasinya. Komponen sumber daya informasi pada komputer forensik itu meliputi perangkat keras, perangkat lunak, database, informasi data, dan brainware atau user. Komponen dalam perangkat keras itu ada perangkat masukan atau input, ada perangkat keluaran atau output, ada media penyimpanan seperti memori, dan komponen pengolahan seperti CPU. Perangkat masukan atau perangkat input itu alat-alatnya seperti keyboard, mouse, trackball, trackpoint, trackpad atau touchpad, touchscreen, joystick, search data automation, scanner, webcam, kartu magnetik atau smart card, dan biometric peripheral. Selanjutnya perangkat keluaran output. Yang pertama ada monitor. Yang monitor itu cathode ray tube dan liquid crystal display. Terus ada printer, impact printer, non-impact printer. Ada plotter, speaker, video output proyektor multimedia, dan mikrofilm. Media penyimpanan. Media penyimpanan sekunder. Ada mass storage, simpanan luar, auxiliary storage, permanent storage, backing storage, komputer data bank. Media penyimpanan sekunder. SASD, Sequential Access Storage Device. Di situ ada magnet type. Yang kedua ada DASD, Direct Access Storage Device. Di DASD tersebut ada magnet disk, floppy disk, hard disk, optical disk, dan CD-ROM. Media penyimpanan yang paling populer. Yang pertama, digital versatile disk atau DVD, fluorescent multilayer disk atau FMD, dan magneto-optical disk MO disk. Kemudian ada komponen pengolahan CPU, Central Processing Unit. Yang pertama ada control unit, yaitu pengatur lalu lintas data di dalam CPU. Kemudian ada arithmetic logic unit, yaitu memproses perhitungan matematika dan perbandingan. Dan kemudian ada register, pencatat penyimpanan data yang akan diproses. Memori kecil yang membantu CPU. Kemudian ada mempengaruhi kinerja CPU. Yang pertama ada register, kemudian memori, terus ada komputer bus, yang keempat ada cache memory, yang kelima ada faktor lain, keenam ada expansion slot, yaitu port, CPU fan, dan caching. Oke, selanjutnya saya akan meneruskan. Yang berikutnya adalah register. Register adalah suatu ukuran penyimpanan informasi. Dalam register disebut word size. Dan ukuran-ukuran register ada macam-macamnya. Secara umum adalah 2 bit,
Terus juga ada yang 16 bit, 32 bit, 64 bit, dan 128 bit. Berikutnya ada memori, yaitu ada jenis memori ROM. ROM adalah kepanjangannya Read Only Memory, berisikan perintah yang berada di dalam sebuah chip dan isinya tak dapat dirubah atau dihapus user. Dengan perkembangan teknologi dan kejahatan komputer, ROM dapat dirubah atau diisi kembali. Terus ada jenis memori RAM. RAM adalah Random Access Memory, berisi informasi-informasi selama CPU dijalankan, bersifat volatile. Ada komputer bus. Nah, jenis bus itu ada banyak, ada 3. Yang pertama adalah data bus untuk mengalirkan data fungsinya. Kemudian ada address bus, berfungsi untuk mengalirkan alamat tujuan data. Dan control bus, untuk mengalirkan informasi status peralatan. Ukuran bus itu ada macam-macamnya. Contohnya ada 16 bit, 32 bit, dan 64 bit. Perkembangan bus itu ada ICA, USB, ASA, dan MCA. Selanjutnya ada cache memory. Cache memory itu komponen yang mirip dengan RAM, tetapi prosesnya lebih cepat. Digunakan untuk menyimpan instruksi yang sering digunakan oleh CPU. Jika dibutuhkan CPU, tidak perlu mencari informasi dari RAM. Semakin besar cache memory, maka semakin cepat proses CPU. Oke, selanjutnya pembagian perangkat lunak itu ada audio dan multimedia, communication, business, desktop, education, games and entertainment, grafik, home and hobby, network dan internet, security servers, development, dan sistem utilities. Selanjutnya ada brainware, dibagi menjadi 3. Yang pertama ada profesional TI, yang dibagi menjadi 5, ada technical support, network administrator, database administrator, sistem analis, dan programmer. Yang kedua ada incident handler, dibagi menjadi 2, ada tindakan kriminal, pelanggaran, dan keamanan komputer sistem. Yang terakhir ada investigator, yaitu komputer forensik. Selanjutnya ada database. Database sudah memiliki ruang tersendiri dan difungsikan dalam manajerial data atau alokasi data dan analisis data. Database ini sendiri dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama ada database skala desktop multi-user, dan yang kedua ada yang database skala server. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.